Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pengajian kitab tafsir Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Kita masih membahas ayat yang ke-215. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an ila an qala yas'alunaka madza yunfikun ay ayyu syai'in masrifal mal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan, yakni bagaimana ataupun kepada sesuatu yang bagaimana kita mendistribusikan harta, ya. Kul, katakanlah, ma anfaqtum min khairin ay malin, apa saja yang kamu infakkan, harta apa saja yang kamu infakkan, ya. Falil walidaini wal aqrabin wal yatama, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, wal aqrabin dan kerabat, wal yatama dan anak yatim, ai al muhtajina minhum, yakni golongan-golongan yang membutuhkan daripada yang disebutkan itu, wal masakin dan juga orang-orang miskin, wa benis sabil dan orang yang dalam perjalanan orang yang kehabisan harta dalam perjalanannya. Kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab, fal infaku 'alal walidaini wajibun inda ajzihima minal anil kasbi wal milki, dan mengeluarkan harta atau infak kepada kedua orang tua itu hukumnya adalah wajib ketika keduanya tidak mampu untuk mencari nafkah dan juga tidak memiliki harta. Ketika kedua orang tua kita tidak mampu lagi bekerja atau kedua orang tua kita tidak memiliki harta, maka menginfakkan harta atau membelanjakan harta kepada orang tua kita hukumnya adalah wajib. Kemudian wal infaku 'alal aqrabin, dan mengeluarkan harta kepada kerabat-kerabat, dan mereka itu adalah al-aulad, anak-anak kita, wa auladul aulad, cucu kita. Qad yalzamu inda faqdil milki fahina izin al-wajibu fima dzukira qadral kifayah. Maka terkadang mengeluarkan harta untuk anak atau cucu itu menjadi wajib ketika mereka itu tidak memiliki harta. Fima dzukira, pada perkara yang tadi sudah disebutkan, qadral kifayah, sekadar mencukupi kebutuhan mereka.
Wa qad yakunu ala silatir rahim, dan boleh juga atau terkadang bisa menjadi penyambung tali kasih sayang. Silah artinya menyambungkan, ar-rahim kasih sayang. Baik. Wal infaqu 'alal yatama wal masakin, dan mengeluarkan harta kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal marina fis sabil, dan orang-orang yang berjalan, ya, wal almarin artinya yang berjalan fis sabil, dalam perjalanan musafir maksudnya, imma min jihati zakati au min jihati shadaqatit tatawwu'. Itu bisa diberikan daripada harta zakat atau daripada sedekah yang sunnah. Fal muradu bihadhil ayati, dan maksud daripada ayat ini, min ahabbit taqarrubi ila Allah taala fi babin nafaqah, di antara bentuk pendekatan kepada Allah yang paling dicintai dalam bab nafaqah, fal aula lahu ay yunfiqahu fi hadhil jihati fa yuqaddimul aula fal aula fi sadaqati tatawwu'. Maka yang lebih utama adalah menginfakkannya pada jalan ini dengan mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama daripada sedekah yang sunnah. Baik, jamaah, kita jelaskan sini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad ketika ada yang bertanya kepada beliau bagaimana menginfakkan harta, ya. Bagaimana membelanjakan harta, kepada siapa diberikan harta itu atau didistribusikan harta itu. Maka sikap ini adalah sikap yang menunjukkan bahwa pada diri orang yang bertanya itu punya orientasi keselamatan di dunia dan di akhirat. Dia bertanya karena tidak mau salah dalam mendistribusikan harta itu. Makanya dalam perkara infak atau nafkah, agama sangat mengatur. Kita memang bisa, terserah kita mau kasih siapa saja, tetapi tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh Nawawi, kita dianjurkan untuk mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama. Dalam ayat ini disebutkan urutannya, siapa dulu yang kita wajib berikan, ya, nanti kita akan ulas. Sebelum itu kita ingin membahas sedikit. Dalam agama ini ada dua bentuk kepatuhan kita. Ada yang namanya al-a'malus salbiyah, ada lagi yang namanya al-a'malul ijabiyah. Apa itu? Al-a'malus salbiyah adalah amal perbuatan yang sifatnya negatif, yang sifatnya negasi. Allah melarang kita minum khamar, Allah melarang kita makan harta riba, Allah melarang kita ghibah, Allah melarang kita ini dan itu. Itu namanya al-a'malus salbiyah. Seorang yang beriman kepada Allah wajib meninggalkan apa yang dilarang. Itu tidak ada kompromi, ya. Terhadap yang dilarang tidak ada kompromi. Maka ketika orang bisa menjaga dirinya dari tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, maka dia disebut mustaqim atau istiqomah, lurus. Karena orang yang melanggar apa yang Allah sudah larang berarti dia membelokkan jalan, gitu ya. Maka siapa yang meninggalkan apa yang dilarang Allah, maka dia akan selamat. Fabil a'mali salbiyah taslam. Kalau kita mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah, kita akan selamat, gitu ya. Nah, terhadap perkara yang dilarang nggak ada kompromi.
Tidak ada kompromi. Yang satu lagi adalah al-a'malul ijabiyah, amalan yang sifatnya positif. Contohnya dalam hal ini nih, kita memberikan sedekah, memberikan infak, kita ngaji, ya, datang kemari, kita baca Quran, kita puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan pada bulan Rajab misalkan. Ini kan sesuatu yang sifatnya perbuatan yang kita bisa lakukan, bisa juga tidak, ya. Nah, terhadap perkara yang ini bergantung kepada kemampuan kita, ya. Nah, dalam perkara ijabiyah, kalau kita lakukan, kita akan naik tingkat. Kalau perkara yang dilarang, kalau kita lakukan, kita jaga diri kita, kita akan selamat. Tapi kalau perkara-perkara yang ijabiyah ini, yang positif, ketika kita melakukannya, makom kita akan naik. Tarqa, kamu akan naik tingkat. Orang yang rajin datang ngaji sama yang enggak ngaji itu beda. Apanya? Kedudukannya. Orang yang rajin baca Quran dengan yang tidak rajin baca Quran beda. Beda apanya? Beda kedudukannya, makomnya. Nah, amalan-amalan ini fungsinya adalah meningkatkan makom atau darajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen selamat saja, kita cukup menghindarkan apa yang dilarang Allah, kita akan selamat daripada azab Allah. Tetapi makom kita nggak akan tinggi. Kalau mau makom yang tinggi, lakukan amal-amal yang sifatnya ijabiyah tadi. Di antaranya adalah menginfakkan harta di jalan yang dianjurkan atau yang diperintahkan oleh Allah, ya. Nah, ayat ini mengatur itu. Maka kata Allah, kul ma anfaqtum min khairin, katakanlah wahai Muhammad, harta yang kamu infakkan itu falil walidain, yang pertama, ya, berikan kepada kedua orang tuamu, ya. Berikan kepada kedua orang tuamu. Sifatnya apa ini? Sifatnya bisa jadi wajib ketika orang tua kita sudah tidak bisa lagi bekerja. Wajib tuh anak ngasih nafkah ke orang tuanya. Makanya kalau orang tua kita sudah nggak kemana-mana di rumah, kerja nggak bisa, ngapain nggak bisa, anak jangan masa bodoh terhadap keperluan orang tuanya, begitu. Ini jangan-jangan kadang-kadang kita juga sama bini takut bener gitu ya, mau ngasih orang tua diem-diem, takut bini tahu gitu. Padahal kalau orang tua kita masih ada, kemudian dia tidak bekerja lagi, maka anaknya inilah yang wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, begitu. Wajib hukumnya. Nggak ada urusan kalau istri kita nggak setuju, nggak ada urusan. Dahulukan itu. Ya. Falil walidain, bagi orang tua, begitu. Ala qadril kifayah, artinya sekedar kemampuan, kebutuhan dia kita penuhi, gitu ya. Kebutuhan dia kita penuhi. Dan masya Allah Pak, dalam ayat ini Allah tidak membedakan ibu ataupun ayah, ya. Allah tidak membedakan ibu ataupun ayah. Allah sebutkan falil walidain, kedua-duanya kita wajib perhatikan itu. Kan ada orang yang sekarang hanya membuat perayaan hari ibu, kesian bapaknya, nggak ada yang peringatin, ya. Ibunya ya diperingatin, bapaknya nggak ada hari bapak. Tapi Islam memandang kedua-duanya itu sama posisinya, walaupun memang ada hadis yang mengatakan yang lebih utama daripada kedua orang tua kita ibu, tetapi bukan berarti ayah nggak diperhatiin, dua-duanya kita perhatiin. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi berkata, anta wa maluka li abika,
kamu dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Kalau bapakmu mau ngambil, kamu nggak ada urusan. Tuh. Bahkan kalau seorang ayah membunuh anaknya, bapak ini nggak akan kena hukum kisos, gitu ya. Dalam hukum Islam itu gitu ya. Tapi dosanya tetap dosa. Cuman ayahnya tidak akan terkena hukum kisos, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa makom orang tua itu dalam Islam sangat diperhatikan, sangat diperhatikan. Makanya kalau kita pengen jadi orang yang hidupnya enak, berkah, serba nikmat hidupnya, maka perhatikan kebajikan orang tua kita. Ada satu kejadian ini terjadi betul di Arab ya, di Saudi. Ada satu kejadian di masjid ketika sholat Jumat, lalu tiba-tiba ada salah seorang jamaahnya yang rebah, jatuh, kemudian dia wafat pada waktu sholat Jumat. Masya Allah, indah, kematiannya sangat indah. Kemudian setelah selesai sholat Jumat, segera diuruskan ini jenazah, dibawa ke rumah sakit. Ternyata memang sudah tidak ada, meninggal di masjid. Maka diuruskanlah jenazahnya oleh imam masjid. Badannya besar, Pak, badannya besar, tetapi ketika diuruskan jenazahnya gampang, enak, nggak susah. Kemudian dipanggil keluarganya untuk datang ikut memandikan, ikut menguruskan jenazahnya. Kemudian si imam ini yang menguruskan jenazahnya, dia tanya kepada saudara-saudaranya, ini saudara kamu apa amalannya? Saya baru tumben ngurus jenazah sebesar ini tapi gampang. Amalannya apa? Kata saudara-saudaranya, ya, Masya Allah, adik kami ini adalah anak yang paling memperhatikan keperluan orang tuanya. Hatta perkara-perkara yang remeh-temeh itu diperhatikan sama dia. Urusan odolnya, sabunnya, samponya, itu dia yang ngurusin. Jangan ngomong yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dia perhatikan. Bahkan adik kami ini dia akan tanya kepada orang tuanya apa yang diperlukan pada hari itu sebelum orang tuanya minta. Sebelum orang tuanya minta, dia akan tanya, ibu hari ini mau kemana, mau apa, ditanya dulu. Dia tidak akan menunggu ibunya minta. Ya Allah, anak yang seperti ini nih yang bikin Allah ridho. Tapi kalau ada anak yang sebaliknya, ibunya, orang tuanya nyuruh sampai urat lehernya kelihatan, Pak, nggak jalan-jalan juga itu anak. Ya Allah, sebetulnya itu perkara sudah membuat hati orang tua kita sakit sebetulnya. Ya Allah, kita banyak dosa dengan orang tua kita ya. Seringkali kita buat orang tua kita begitu. Kita disuruh tapi kita menganggap gampangin urusan itu. Ya Allah, sesungguhnya hati orang tua kita sakit sebetulnya, cuma dia nggak ngomong aja. Maka anak ini ketika dia memperhatikan ibunya pada urusan-urusan yang kecil, Allah pilih cara matinya, cara wafatnya dengan cara yang begitu mudah, dengan cara yang begitu indah. Bayangkan dia meninggal di hari Jumat, sedang sholat Jumat, masih dalam keadaan berwudu, dalam keadaan sholat lagi. Masya Allah. Jadi begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang anak yang memperhatikan kebajikan orang tuanya. Maka jamaah, patutlah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa ketika kita punya harta, kita ingin infakkan kemana, berikan kepada orang tua dulu. Sebelum kita berikan kepada yang lain-lain, berikan kepada orang tua. Bikin hati mereka itu girang.
Jangan kita jadi orang yang perhitungan dengan orang tua kita. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat yang seperti itu. Dan di antara dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia ini adalah dosa durhaka kepada orang tua kita. Babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya al-baghi wal uquq. Dosa yang akan disegerakan balasannya di dunia ini adalah dua. Dosa zalim dan dosa durhaka kepada orang tua kita. Waktu saya masih di Malaysia, ada yang bercerita, ada seorang ustadz ini, dia sering mengunjungi rumah orang-orang tua. Kalau kita di sini bilangnya rumah panti jompo. Di situ diletakkan orang-orang tua yang sudah tidak diuruskan oleh keluarganya. Ada yang anaknya itu suka ngasih duit tapi nggak mau ngurusin karena masing-masing sibuk. Jadi ketika ustadz ini datang ke rumah orang tua ini, rumah panti jompo ini, dia bawa makanan-makanan ya yang diberikan kepada mereka ini. Ketika orang ini, si ustadz ini datang ke rumah jompo itu, tiba-tiba ada seorang tua, ibu-ibu, tiba-tiba kegirangan ketika lihat ustadz ini datang. Oh, anakku datang, anakku datang, anakku datang. Padahal bukan anaknya. Anakku datang, gitu ya. Dipeluk, dipegang-pegang tangannya sama ini ibu. Ya Allah. Kemudian ini ibu menganggap ini ustadz adalah anaknya yang datang mengunjungi dia. Tuh saking lamanya ibunya nggak ditengokin, sampai ada orang yang datang itu dianggap anaknya. Ya Allah, ini ibu nggak mau lepas dari ini ustadz. Ketika makan dia pengen disuapin ini ustadz sama ini ustadz, disuapin. Girang hati ini ibu. Kemudian karena saking senengnya, saking dekatnya sama ini ustadz, nggak mau dilepaskan, maka ini ustadz ketika akan pulang dia minta izin sama siapa? Sama yang mengurus rumah jompo tersebut untuk dibawa pulang ke rumahnya. Dibawa pulang, minta izin karena dia nggak mau lepas. Kemudian akhirnya diizinkan untuk dibawa ke rumah ini ustadz. Sampai di rumahnya dibawa pulang. Girang hatinya. Kemudian hari pertama diajak sholat berjamaah ya. Kemudian satu ketika ini ustadz ingin cium tangan ini ibu, tangannya dilepas. Tangannya dilepas. Sebelumnya enggak, sebelumnya selalu dipegang. Tapi satu ketika itu dia akan cium tangannya, dilepas. Apa kata ibu ini? Kata ibu ini, ustadz bukan anak saya. Ustadz bukan anak saya. Ini ustadz bingung, kok sebelumnya nggak pernah ngomong begitu, sekarang tiba-tiba berubah sikapnya. Ustadz bukan anak saya. Anak saya nggak pernah buat perkara ini sama saya. Anak saya nggak pernah nyuapin saya. Anak saya nggak pernah perhatiin saya. Anak saya nggak pernah jadi imam kepada sholat saya. Ustadz bukan anak saya. Kemudian ibu ini berkata, Ustadz, kalau seandainya saya mati, maka jangan kasih tahu anak saya. Saking marahnya itu ibu kepada anaknya, ditaruh di rumah jompo nggak ditengok-tengokin. Marah hatinya ketika diperlakukan seperti itu oleh si anak. Ustadz, kalau saya mati jangan kasih tahu anak saya.
Kalaupun dia tahu, jangan izinkan untuk dia sentuh batu nisan kuburan saya. Saking begitunya, Pak. Kata ini Ustaz, jangan begitu. Itu kan anak ibu juga. Enggak, saya enggak punya anak. Saya enggak punya anak. Nah, ditakdirkan pada malam itu juga ini ibu tiba-tiba drop, sakit, dibawa ke hospital, ke rumah sakit, tidak tertolong lagi nyawanya. Akhirnya meninggal dunia. Dimakamkanlah. Ditelepon-telepon, dia pesankan supaya jangan dikabari anaknya ini. Setelah dikuburkan, ya sudah, Ustadz ini pun pulang dengan urusannya, dengan kesibukannya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari anak kepada ibu ini. Ustadz, saya akan laporkan ke polis. Kenapa? Karena Ustadz sudah bawa ibu saya keluar tanpa izin daripada saya. Saya akan laporkan Ustadz ke polisi. Nanti kita jumpa di pengadilan. Begitu katanya. Allah. Kemudian tidak panjang percakapannya, hanya itu yang diucapkan. Ini anaknya kaya, bergelar datuk. Ya, kalau orang gelar datuk di sana itu pasti kaya. Kemudian ditunggu-tunggu, tidak ada surat saman, artinya surat panggilan ya, surat panggilan untuk datang ke kantor polisi ataupun diminta keterangan, tidak ada. Berbulan-bulan tidak ada. Sampai satu ketika dia sedang mengajar di satu masjid, tiba-tiba ada seorang jamaah itu, setelah dia selesai ngajar, ini jamaah nyamperin ustadznya. Nyamperin, tiba-tiba dia berkata, "Ustadz, saya yang waktu itu telepon Ustadz. Sayalah orang yang bergelar datuk yang ingin menyaman Ustadz ke pengadilan. Ustadz, saya sekarang sudah tidak punya apa-apa. Istri saya meninggalkan saya, anak saya tinggalkan saya, harta saya semuanya habis disita oleh bank. Yang saya tinggal punya adalah nih mobil kancil ini." Kalau kancil itu kan mobil yang kalau dulu di Indonesia namanya ceria, ya, mobil murah, cc-nya kecil, murah deh pokoknya. Ini tinggal yang saya punya Ustadz, yang lain semuanya sudah tidak ada, habis semuanya. Ustadz, saya minta maaf, saya minta ampun. Tolong Ustadz tunjukkan di mana makam ibu saya. Tolong tunjukkan di mana makam ibu saya. Dipaksa, padahal ibunya sudah pesan. Pokoknya jangan kasih tahu kalau saya meninggal kepada anak saya. Kalaupun dia tahu, jangan izinkan dia untuk memegang batu nisan kuburan saya. Diingatkan itu pesan kepada anaknya. Ibu kamu sudah pesan kepada saya, kalau nanti kamu tahu dia tidak izinkan untuk kamu menyentuh batu nisannya. Baik Ustadz, saya mau ke kuburan ibu saya mau minta maaf. Akhirnya dibawa ini sama ini Ustadz ke kuburan ibunya. Kemudian setelah sampai di kuburan, baru sampai tiba-tiba dia langsung buka pintu mobilnya, langsung dia nangis, ibu, langsung dia menuju ke kubur ibunya. Tapi belum sampai ke kubur ibunya, tiba-tiba badannya, tangannya itu jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah, nggak bisa bergerak, kaku, dan tangan dan kakinya itu tiba-tiba menghitam. Tangan dan kakinya tiba-tiba menghitam karena ibunya tidak mengizinkan dia untuk menyentuh batu nisannya. Ibu nangis. Ibunya sudah terlanjur sakit hati kepada ini anak, sampai mati. Rasa sakit itu tidak pernah hilang dalam dirinya. Ya Allah, Pak, ini kisah nyata terjadi betul.
Ya, ketika orang durhaka kepada ibunya, kepada orang tuanya, menyakiti hati mereka, itu balasannya langsung tunai di dunia. Ya Allah, segala yang kita punya tidak akan berarti ketika orang tua kita sakit hati kepada kita, tidak ridha kepada kita, semuanya akan habis. Allah akan murka kepada seseorang yang ketika ibunya juga dibuat dia sedih, ayahnya dibuat dia sedih. Maka kalau kita masih punya orang tua, masih punya ayah, punya ibu, berbaktilah kepada mereka sebelum mereka tidak ada lagi di dunia ini. Karena hanya tinggal penyesalan kalau kita sempat menyakiti hati mereka, kemudian kita nggak sempat minta ampun kepada mereka. Ya Allah, susahnya itu seumur-umur kita akan tanggung. Dan apa yang pernah kita lakukan kepada orang tua kita, itulah juga yang akan dilakukan anak kita kepada kita. Karena dosa durhaka kepada orang tua akan ditunaikan balasannya di dunia ini sebelum kita mati. Hadirin, maka inilah kenapa Allah menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, kemana harta harus kita belanjakan, maka Allah berkata, falil walidain, disebutkan pertama kali kepada kedua orang tuamu. Dahulukan orang tua kita sebelum kita berikan nafkah itu kepada orang yang lainnya. Fa yaqaddimul aula fal aula, dahulukan yang utama daripada yang utama. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, kita jadi orang yang betul-betul bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Kalaupun seandainya ada di antara kita yang sebelum ini sering sekali membuat hati orang tua kita sedih, sakit hati, kecewa, yang sebetulnya mereka itu orang tua kita merasakan kesakitannya, tapi mereka nggak mau ngomong, takut sama kita. Sesungguhnya itu adalah perbuatan durhaka kepada orang tua kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.